Salam lestari, salam sehat, salam sejahtera. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode ini mengangkat tema mengenali hewan amfibi. Saudara pernah mendengar hewan amfibi? Apa itu hewan amfibi? Kalau dilihat dari bahasanya, amfibi berasal dari kata amfi yang berarti ganda dan bio yang berarti hidup. Dari kata tersebut dapat diartikan bahwa hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Contoh hewan amfibi yang banyak ditemukan di sekitar kita adalah katak dan kodok. Hewan amfibi mempunyai ciri-ciri antara lain. Hewan ini bisa hidup di air maupun di darat. Amfibi merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis secara lengkap. Metamorfosis dimulai dari telur, biasanya diletakkan di dalam air atau di lingkungan lembab dan dibuahi secara eksternal. Telur menetas menjadi beludu yang hidupnya di air dan bernapas menggunakan insang. Kemudian beludu akan berubah menjadi hewan katak atau kodok kecil yang hidup di darat dan bernapas menggunakan paru-paru. Berkulit halus, tipis, berbulu, berpori, kulit mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Amfibi adalah hewan berdarah dingin. Tidak seperti hewan berdarah panas yang mengatur suhu tubuh secara internal. Amfibi mengatur suhu tubuh dari luar tubuh mereka, yaitu dari lingkungan sekitarnya. Jantungnya terdiri dari 3 ruang, 2 atrium dan 1 ventrikel. Respirasi dapat secara terpisah atau dalam kombinasi paru-paru, kulit, dan insang. Memiliki peredaran darah tertutup, kaki memiliki selaput, anggota badan memiliki ukuran bervariasi dengan anggota bagian depan lebih kecil dari anggota tubuh bagian belakang. Contoh amfibi yang terdapat di Indonesia adalah bangsa kodok dan katak atau anura. Ada juga bangsa Cecilia, yaitu jenis amfibi yang tidak berkaki, yang badannya serupa cacing besar atau mirip belut. Dan satu lagi bangsa amfibia yang tidak terdapat secara alami di Indonesia, yaitu salamander. Secara taksonomi, hewan amfibi masuk dalam Kingdom Animalia, Phylum Chordata, superkelas Tetrapoda, kelas amfibia. Dan ordonya ada Anura, Gymnophiona, dan Caudata. Mari kita bahas satu persatu hewan amfibi ini. Yang pertama adalah ordo Anura, yaitu mencakup katak dan kodok. Tahukah saudara apa bedanya katak dan kodok? Masyarakat awam masih menganggap sama antara kodok atau toads dalam bahasa Inggris dan katak atau frog dalam bahasa Inggris. Mereka memang satu bangsa, Anura, tapi keduanya hewan ini berbeda. Bagaimana kita membedakannya? Kodok bertubuh besar, lebar, kulit kering, tebal, dan kasar, dan kaki relatif pendek. Saat melompat, kodok tidak terlalu jauh. Kodok mudah dijumpai di mana saja, mulai dari pemukiman warga, perkotaan, sungai dengan kondisi air yang jernih, sampai daerah berawa-rawa, bahkan dapat ditemukan hingga ketinggian tertentu. Bisa dikatakan hewan ini mudah beradaptasi dan tahan terhadap perubahan lingkungan sekitarnya. Jenis kodok yang sering kita jumpai yakni kodok buduk, Bufo melanostictus, dan kodok puru besar atau Bufo asper. Sebutan kodok di Indonesia digunakan untuk spesies dari suku Bufonidae, sedangkan sebutan katak untuk spesies dari suku Ranidae, Microhylidae, dan Rhacophoridae. Berbeda dengan kodok, katak bertubuh langsing dengan kulit basah atau lembab, berlendir, tipis, dan halus. Katak juga mempunyai kaki lebih panjang sehingga dapat melompat lebih jauh. Selain itu, kaki belakangnya berselaput jelas sehingga beberapa jenis adalah perenang yang tangguh. Katak memiliki banyak jenis yang mendiami habitat tertentu, misalnya katak sawah, Vegevaria,
Cangrifora, mendiami habitat sawah berlumpur, atau katak pohon Polypedates leucomistax yang mendiami batang-batang pohon tinggi. Kerap kali juga bersembunyi di balik kulit pohon ataupun dedaunan. Ada pula bangkong tuli, Limnonectes kuhli. Kita hanya menjumpai di sela-sela bebatuan pada sungai yang bersih dan tidak tercemar di pegunungan. Dan satu lagi katak serasah atau Leptobrachium hasseltii yang habitatnya di lantai hutan, biasanya bersembunyi di lubang-lubang kayu yang lapuk dan serasah. Dewasa ini sedang tren orang menjadikan katak atau kodok sebagai hewan piaraan. Ada beberapa jenis kodok yang bisa dijadikan hewan piaraan karena bentuknya yang lucu dan warnanya yang indah. Katak atau kodok yang sering dipelihara seperti kodok bangkong bertanduk, Megaphris montana, bangkong serasa, Leptobrachium hasseltii, bangkong kolong, ada kongkang gading, ada kodok buru hutan. Ada lagi kodok piaraan yang bisa dijadikan pets, yaitu dumpy frog dan pac-man frog yang memiliki harga jual ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Hewan amfibi ini dijadikan pets karena jinak. Ada juga banyak katak yang memiliki warna sangat indah, namun saudara harus berhati-hati karena hewan-hewan amfibi ini beracun. Seperti halnya spesies bawah ini, yaitu strawberry poison dart frog atau Oophaga pumilio, ada sky blue poison frog, yellow banded poison dart frog, phantasmal poison frog, ada blue poison dart frog, black-legged dart frog, ada Corona burei frog, ada granular poison frog, ada splashback poison frog, ada Panamanian golden frog, ada golden poison frog, ada Asian toad atau kodok Asia. Jadi bagi pencinta pets kodok, hendaklah berhati-hati jika pelihara hewan-hewan ini. Hendaklah sering membasuh tangan setelah bercengkrama dengan hewan-hewan kesayangannya ini, agar jangan sampai mengganggu kesehatan oleh karena racunnya. Berikutnya kita bahas adalah hewan amfibi Urducaudata. Termasuk dalam Urducaudata adalah salamander. Salamander tidak ada ditemukan habitatnya di Indonesia, banyak ditemukan di benua Amerika, terutama Amerika Selatan. Salamander secara umum dicirikan oleh penampilan mirip kadal dengan tubuh ramping, hidung pendek, dan ekor yang panjang. Sebagian besar salamander memiliki 4 jari pada kaki depan mereka dan 5 jari pada kaki belakang. Kulit mereka yang lembab menjadikan mereka lebih suka tinggal di habitat di dekat atau di dalam air. Beberapa spesies salamander sepenuhnya tinggal di air sepanjang hidup mereka. Sebagian tinggal di air untuk sementara dan sebagian lagi tinggal di darat ketika dewasa. Hal khas dari salamander memiliki alat pernapasan mirip insang yang menonjol keluar dari bagian tubuhnya yang menggantung di kiri dan kanan bagian kepalanya. Keunikan daripada salamander adalah mereka makhluk vertebrata yang dapat menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang. Ada lagi ordo dari hewan amfibi paling sederhana adalah ordo Apoda atau amfibi tanpa kaki. Ordo Apoda artinya makhluk tanpa berkaki. Hewan ini memiliki jantung, paru-paru, atau insang, tapi tidak memiliki kaki maupun tangan. Ordo Apoda atau Gymnophiona mencakup bangsa Cecilia. Mereka bertubuh panjang, silinder, dan tanpa anggota badan yang membuat mereka tampak seperti ular atau cacing. Mereka punya kulit yang berlipat-lipat yang membuat mereka semakin mirip dengan cacing tanah. Beberapa hidup di air, tetapi banyak yang hidup di bawah tanah dalam lubang yang mereka gali. Cecilia banyak ditemukan di daerah tropis di Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Mereka adalah amfibi yang menggali lubang. Ini berarti mereka menggali sendiri tanah basah seperti cacing.
Kepala mereka bulat dan bertulang yang membantu mereka menggali. Karena sisilia merupakan binatang bertulang belakang, mereka bisa melengkung dengan mudah. Inilah hewan-hewan amfibi yang kita perlu tahu. Jika ikan hias dipelihara di akuarium, reptil biasa dipelihara di terarium, maka hewan amfibi biasanya dipelihara di paludarium. Di dalam paludarium, hewan bisa memilih mau di dalam air atau di daratannya. Melihat keindahan hewan-hewan ini, kita bisa merasakan betapa hebatnya Tuhan itu. Saya menemukan sukacita di setiap hari, bukan karena hidup selalu baik, tetapi karena Tuhan baik. Benar apa kata firman Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Salam lestari, salam sejahtera, salam sehat. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi Om. Saudara pencinta hewan, maka saudara harus memahami kesejahteraan hewan. Mensejahterakan hewan itu adalah perbuatan mulia. Humanity dalam tayangan-tayangan ini membahas seluk-beluk mengenai kesejahteraan hewan. Silakan tekan like dan subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi agar bisa mengikuti tayangan-tayangan menarik lainnya tentang kesejahteraan hewan. Salam keserawaan.